waktu itu usia Jidan kurang lebih 5 tahun, saya ajak Jidan ke tempat sebuah terapi akupuntur milik seorang profesor di Jakarta. Saat itu Jidan menjalani terapinya hanya 1 bulan, tapi ternyata itu menjadikan Jidan berbalik gitu. Dari yang tadinya hiperaktif berubah jadi hipoaktif. Jadi takut, tidak mau interaksi dengan dunia luar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina. Saya adalah ibu dari 3 anak dan salah satunya berkebutuhan khusus, individu autistik. Jidan saat ini usianya Juni nanti usia 22 tahun. Saat ini Jidan itu autistik dengan diagnosanya low function dan nonverbal. Jidan itu diagnosa autisnya itu usia 7 tahun. Jadi sebetulnya sebelumnya itu bukan autistik. Sebelumnya itu diagnosa awal usia 3 tahun itu adalah ADHD. Jadi waktu itu gangguan perkembangannya hanya speech delay saja. Kemudian sudah coba terapi seperti yang sudah disarankan oleh psikolog, oleh dokter ya. Bahkan ke kiai-kiai gitu ya, seperti itu juga sudah dicoba. Kemudian sudah pernah juga kita waktu itu usia Jidan kurang lebih 5 tahun, saya ajak Jidan ke tempat sebuah terapi akupuntur milik seorang profesor di Jakarta. Saat itu Jidan menjalani terapinya hanya 1 bulan, tapi ternyata itu menjadikan Jidan berbalik gitu. Dari yang tadinya hiperaktif berubah jadi hipoaktif. Jadi takut, tidak mau interaksi dengan dunia luar gitu. Saya tidak tahu Jidan memang harusnya regresi gitu ya, atau memang karena itu ya, saya tidak tahu. Tapi memang trauma Jidan yang autistiknya semakin kelihatan itu setelah terapi itu. Yang paling menyedihkan itu ketika saya menyadari, menurut para ahli, dengan kondisi Jidan seperti itu tidak banyak yang bisa diharapkan. Pakai gambar untuk yang dia tidak familiar, tapi kalau yang sudah sering didengar, Jidan paham. Gitu. Jadi harus misalnya bantal, piring, itu Jidan sudah tahu. Tapi kalau misalnya rumah sakit gitu kan Jidan tidak familiar ya, atau misalnya pasar gitu, itu harus pakai gambar. Pasar itu seperti ini gitu. Mungkin ada ya, tapi saya tidak banyak mengingat-ingat gitu ya. Kalau saya ke tempat umum, saya harus sudah siap dengan kondisi seperti itu, bahwa ada orang lain yang tidak welcome dengan kita, atau mungkin ada yang marah gitu. Jadi ya memang harus siap, dan kita memang harus berbesar hati gitu. Kalau memang anak kita salah, harus mau meminta maaf, kemudian kalau memang memungkinkan diberitahukan kebutuhan anak kita itu berkebutuhan khusus. Kalau Jidan itu, kalau kita bicara keras, itu Jidan takut. Terus dia menutup diri. Setelah itu untuk membangun trust-nya dia lagi itu lama sekali. Pernah 1 kali Jidan menggigit adiknya. Karena Jidan itu rapihnya seperti sekarang itu belum lama. Mungkin akhir-akhir usia belasan ya. Sebelumnya itu ya masih seperti anak autistik pada umumnya gitu, masih kadang juga ada menyerangnya, kadang lebih banyak menyakiti diri sendirinya sih sebetulnya gitu. Jadi pernah ada 1 masa Jidan menggigit adiknya, saya gigit balik gitu, saya marah gitu, tapi ya setelah itu
mengembalikan kondisi jidan ke trustnya ke saya jadi lebih sulit lagi gitu. Jadi kalau memang sekiranya kita sudah lelah, jangan memaksakan diri. Kalau memang sudah lelah mengajari jidan, terus jidannya sepertinya tidak bisa gitu, atau misalnya tidak mau menurut, ya sudah, kita kalau memang sekiranya kita akan marah, lebih baik kita yang menghindar gitu. Misalnya apa ya, mengajari jidan mandi. Mandi itu kan hal yang sangat simpel ya untuk kita ya. Dan jidan itu kan diajari mandi dari kecil, tapi itu masih lupa aja urutan-urutannya. Maksudnya ada yang keskip, tidak sikat gigi gitu, atau tidak keramas gitu. Itu kan kadang, kok tidak bisa-bisa sih gitu. Gitu. Tapi kalau sudah seperti itu ya akhirnya kita berdamai, maksudnya bertoleransi. Yang pertama memang yang harus saya bangun ke anak-anak, pertama itu mereka empati. Harus tahu betul kondisi kakaknya itu seperti apa, autistik itu seperti apa. Jadi jidan seperti ini bukan maunya ajidan. Ada sesuatu yang berbeda dari badan ajidan, dari otak ajidan. Ya, saya terangkan tentang autistik tapi dengan bahasa yang bisa mereka pahami gitu ya. Kemudian diajarkan rasa syukur gitu ya ke anak-anak. Jadi dengan kondisi ajidan seperti ini, saya kadang-kadang kalau lagi mengajari jidan itu saya libatkan mereka gitu. Mereka kan jadi bisa melihat tuh ya, buat AA cuma untuk megang pensil aja perlu banyak sekali latihannya, sementara aku pegang pensil sekali langsung bisa gitu. Itu membuat mereka bersyukur gitu ya. Dengan bersyukur itu kan saya minta kalau wujud syukurnya itu dengan cara menyayangi ajidan gitu. Sering, biasanya berantemnya itu barang-barang yang dirusak. Jadi jidan itu misalnya kalau ada pulpen dibuka, kemudian dipecahkan, diambil tintanya diberantakin, itu masih sampai sekarang. Jadi barang-barang ade, makanan-makanan ade itu harus disimpan, jangan sampai ketahuan ajidan. Nanti kalau ketahuan ajidan nanti bisa diambil, dirusak gitu. Seperti itu. Jadi memang kadang yang udah disimpan tapi hanya tahu gitu, terus akhirnya rusak. Nah itu akhirnya kadang keluar juga emosinya. Sering, mungkin kalau kita ingin nyerah namanya sama anak kita ya. Kalau kita nyerah, nanti siapa yang mau berjuang gitu ya. Tapi dalam kondisi titik sedih gitu, itu sering. Kalau seperti itu, karena saya senang baca ya. Jadi ya saya baca buku-buku yang membangun kembali motivasi gitu ya. Kemudian ya mendekatkan diri sama Allah ya, sholat, baca Quran, kemudian ikut taklim. Ketika saya sakit, saya waktu tahun 2017 itu saya didiagnosa kanker tiroid. Saya pernah operasi waktu itu sampai gagal nafas. Waktu itu saya gagal nafas, kemudian seperti saya itu ada di dunia yang saya tidak tahu itu ada di mana, serba putih semuanya. Saya waktu itu ingin dikembalikan gitu, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Yang saya terpikir itu selain anak-anak, maksudnya anak-anak ya terutama jidan. Kalau anak saya yang lain kan lucu-lucu gitu ya, pasti ada yang mau ngurus lah gitu ya. Kalau jidan siapa yang mau ngurus gitu ya, anak seperti itu gitu ya. Nanti kalau diterlantarkan bagaimana? Harapan saya waktu itu saya minta, ya Allah kembalikan saya untuk mengurus jidan gitu. Makanya waktu saya selesai operasi, kemudian saya hidup kembali gitu ya. Saya waktu itu berazam, ya waktu saya memang setelah ini akan saya banyak dedikasikan untuk jidan. Jadi waktu saya betul-betul 24 jam itu full untuk jidan. Walaupun saya sekali-kali masih terima konseling, karena saya konselor ya.
Saya masih terima konseling dengan perjanjian, tapi itu pun saya batasi maksimal 3 jam saya keluar rumah. Selebihnya Jidan betul-betul sama saya. Dan ketika Jidan sama saya bondingnya begitu terbangun, ternyata jauh lebih bagus gitu perkembangannya. Tapi semuanya qadarullah sih. Jadi kalau sudah terlalu capek, itu kita seperti tidak ada tenaga sama sekali, dan untuk recovery mengembalikan tenaga itu butuh waktu sekian jam gitu. Jadi kita harus betul-betul menghindari kondisi itu. Pelajaran yang paling berharga itu adalah menghargai hidup. Kita melihat dari keterbatasan mereka, banyak sekali hal yang kecil yang sebetulnya itu mereka inginkan gitu. Misalnya mereka ingin bicara. Saya waktu itu operasi, hilang, saya tidak bisa bicara 2 bulan. Tidak keluar suara karena kan pasti terkena pita suara karena kan operasinya di leher ya. Di situ saya bisa merasakan bagaimana rasanya Jidan yang seumur hidup tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Saya waktu itu masih bisa menulis, sementara Jidan menulis saja tidak bisa. Sebetulnya sampai sekarang pun saya belum bisa bilang saya kuat ya. Maksudnya gini, waktu saya didiagnosa sakit, terus dokter bilang kamu stres kali gitu. Saya berpikir, oh sebetulnya saya stres, mungkin saya sebetulnya belum ikhlas dengan adanya Jidan gitu ya. Maksudnya mungkin saya belum menerima dia seutuhnya gitu ya. Nah itu sekarang menjadi kunci bagi saya gitu. Jadi saya terima Jidan sebagai bagian dari takdir saya gitu. Ya memang Jidan itu jalan hidup saya, bagaimanapun adanya, ya itu yang harus saya jalani. Support system ya pertama suami ya, tentunya mereka kan teman, suami saya kan teman seperjuangan. Kemudian anak-anak saya terutama gitu ya, anak-anak saya itu tempat saya belajar. Justru yang sabar itu mereka sebetulnya, bukan saya gitu ya. Saya belajar sabar itu dari mereka. Adik saya, adik-adik saya, keluarga besar kakak-kakak saya gitu ya. Jadi mereka yang membuat saya merasa tidak sendirian. Orang tua saya dulu waktu ada ibu saya itu terutama. Ibu adalah support system saya yang menguatkan saya ketika karena usia Jidan balita sampai Jidan muncul diagnosa autistik itu kan saya betul-betul berusaha ingin Jidan normal. Tapi hasil yang didapat kan Jidan malah lebih jauh dari harapan gitu ya. Itu ibu saya yang saat itu tampil terdepan menguatkan saya gitu. Kalau untuk Azidan, saya berharap, berdoa sama Allah, mudah-mudahan Zidan ke depan semakin baik, semakin mudah untuk dirawat gitu ya, kemudian semakin mandiri. Untuk Teteh Hana, anak mama, kesayangan mama, untuk Sultan, terima kasih sekali. Mereka itu adalah teman seperjuangan saya. Terima kasih sudah baik sama Ajidan. Terima kasih sudah mau menemani Ajidan, sudah berkorban banyak untuk Ajidan gitu. Pasti tidak mudah menjadi kalian, sangat tidak mudah. Tapi kalian sudah hebat, sudah bisa melalui sampai ke tahapan ini. Alhamdulillah sudah kuat sampai saat ini, kemudian jangan menyerah, terus saja berjuang.